dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan menyantap firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang senantiasa menjaga kehidupan kami sampai pada hari ini, izinkan kami ya Tuhan memakai waktu dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini untuk membaca, menghayati dan melakukan firman-Mu. Khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan, tambahkanlah hikmat kebijaksanaan supaya kami semua yang mendengarkannya pada hari ini boleh mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu. Datanglah Tuhan, kami sudah siap mendengar-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025, yaitu yang ditulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihutton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina laho pasautosa dihagogok nitikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di badua gejang dohot na di atas tanohon. Amang inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia siapapun itu, dia pasti memiliki rancangan, dia pasti memiliki desain dalam kehidupannya masing-masing. Rancangan ini tentu dibuat oleh manusia supaya segala sesuatu yang dia inginkan, segala sesuatu yang dia impikan dan dia cita-citakan dalam hidupnya bisa tercapai. Begitu juga dalam usaha untuk mencapai yang kita inginkan, maka rancangannya itu ada begitu banyak macamnya. Kalau dalam dunia bisnis ada istilah mengatakan plan A, plan B, dan plan C, dan plan selanjutnya. Plan ini adalah sebuah rencana yang disusun untuk mencapai sebuah tujuan. Jika rencana yang pertama tidak berjalan dengan optimal sesuai yang diinginkan, maka kita bisa pindah ke plan B. Begitu juga jika plan B tidak bisa berjalan dengan optimal, kita akan pindah ke plan C. Kalau plan C pun tidak cocok, kita pindah lagi ke plan D, dan begitu juga seterusnya. Kita akan membuat rancangan-rancangan, desain demi desain, supaya hidup kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah desain hidup yang sudah kita buat dalam kehidupan kita itu menjamin bahwa kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan? Tidak ada jaminan. Kalau kita amang inang membaca kitab Amsal, kita akan diberitahukan bahwa manusia memang bisa merancang, mendesain jalan hidupnya. Tetapi desain yang sudah dibuat oleh manusia tetaplah keputusan finalnya ada di tangan Tuhan. Itu artinya sehebat apapun kita, sepandai apapun kita menyusun, merancang sebuah desain kehidupan, jika Tuhan tidak menginginkan itu
kita jalani atau kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan bisa berjalan. Tetapi Tuhan punya jaminan bahwa rancangan Dia adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, bahkan jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itulah sebabnya ada lagu Kidung Jemaat mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kita semua tahu lagu itu, Amang Inang. Lagu itu mau mengatakan kepada kita, kalau kita berjalan di rel, di jalan trek yang Tuhan telah tetapkan, maka sudah pasti ada jaminan kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Kalau Tuhan yang tunjukkan jalan, kita tidak akan mungkin tersesat, apalagi ditinggalkan di tengah jalan. Nah, begitu juga lah surat Paulus kepada Efesus yang tadi kita baca bersama-sama. Ayat ini mau menekankan persoalan tentang kekekalan janji Allah bagi dunia ini. Begitu juga kekekalan janji Allah pada setiap individu, pada setiap manusia ciptaannya. Sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan keselamatan. Sehingga dengan itu, kita semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita lihat hidup kita saat ini. Kalau kita boleh jujur mengevaluasi hidup ini, kita buat satu pertanyaan. Apakah dengan kehidupan saya saat ini, dalam sifat saya, dalam sikap saya, dalam iman saya, apakah saya sudah layak untuk mendapatkan kehidupan kekal di hadapan Allah? Mungkin tidak. Atau belum tentu, saya katakan. Kenapa? Sebab dalam hidup ini kita sangat sulit luput dari dosa. Baik itu disengaja, baik itu tidak disengaja, yang namanya dosa akan selalu menghantui kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita jujur, kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kasih Allah, rancangan Allah, desain Allah sejak awal dunia diciptakan, itulah yang membebaskan kita dan memenangkan kita sehingga kita layak untuk hidup kekal. Oleh sebab itu, sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita hidup untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakinlah Amang Inang dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita semua untuk memenuhi janjinya yang telah sejak dahulu Dia rancang bagi kita. Selamat menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan baik dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa boleh kami dapatkan dalam kehidupan kami. Khususnya melalui firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, bahwa Engkau memiliki rancangan dan desain yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, bahkan jauh lebih baik dibandingkan apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami boleh menjadi manusia yang senantiasa berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami minta Tuhanlah senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, supaya setiap aktivitas kami Tuhan boleh berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami mau Tuhan pakai untuk menyatakan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.